Oke, kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling unik. Namanya Nu'aiman bin Amr al-Ansari. Beliau ini sosok yang penuh kontradiksi. Seorang yang dianggap suci, tapi di saat yang sama nggak bisa berhenti bikin orang lain tertawa, bahkan sampai geleng-geleng kepala. Nah, kita mulai dari paradoksnya dulu ya. Coba bayangin, di satu sisi, beliau ini adalah pahlawan Perang Badar, seorang pejuang suci yang sangat dihormati. Tapi, di sisi lain, beliau juga dikenal sebagai biang onar paling terkenal semadinah. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya dua hal yang bertolak belakang ini bisa ada dalam diri satu orang? Inilah pertanyaan utama yang akan kita coba bedah sama-sama. Kita akan mengungkap kisah seorang pria yang imannya itu diekspresikan lewat kegembiraan. Seseorang yang ibadahnya adalah melihat tawa orang yang paling dicintainya. Biar kita paham konteksnya, Nu'aiman ini bukan orang sembarangan ya. Statusnya itu luar biasa. Beliau adalah seorang ahlul badar, pahlawan perang yang paling menentukan. Gak cuma itu, beliau juga ikut perang Uhud, Khandaq, dan salah satu yang pertama kali berbaiat di Aqobah. Jadi posisinya sangat-sangat terhormat. Terus, gimana pahlawan terhormat ini menjalani hidupnya sehari-hari? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling seru, keisengan-keisengan beliau yang ternyata punya motivasi yang sangat unik dan dalam. Kisah pertama kita ini kelihatannya sepele, tapi ini penting banget buat membuka cerita. Suatu hari, Nu'aiman lihat ada penjual madu yang kelihatannya capek banget. Tanpa pikir panjang, beliau langsung melihat ada peluang buat bikin sebuah momen. Penjual madu itu disuruhnya untuk nganterin madu terbaiknya ke rumah Rasulullah. Tapi, ada tapinya nih, Nu'aiman gak bilang kalau ini hadiah. Dia malah bilang ke penjualnya, tunggu aja di situ, nanti yang punya rumah yang bayar. Tentu aja, pas penjualnya nagih, Rasulullah kaget dong. Beliau pikir madu itu ya hadiah dari Nu'aiman. Dan disinilah kita bisa lihat inti dari semua kelakuannya. Pas ditanya kenapa, jawaban Nu'aiman itu polos banget. Dia cuma pengen Rasulullah nyobain madu yang enak itu, tapi masalahnya dia lagi nggak punya uang. Dengar itu, Rasulullah bukannya marah, malah tertawa, terus beliau yang bayarin tagihannya. Oke, dari madu, tingkat spontanitasnya naik level. Jadi ceritanya, ada tamu datang ke Madinah bawa unta yang gemuk banget. Terus beberapa sahabat iseng nyeletuk, wah enak banget kayaknya kalau kita makan daging unta itu. Dengar celetukan itu, Nu'aiman gak pakai ragu sama sekali. Tanpa pikir dua kali, Nu'aiman langsung menyembelih unta itu. Jelas, terjadilah kekacauan besar. Pemilik untanya panik, dan Nu'aiman, dia langsung kabur dan ngumpet di parit terdekat, nutupin badannya pakai pelepah kurma. Pas akhirnya ketawawan, dengan muka penuh debu, Nu'aiman malah dengan lucunya nyalahin orang-orang yang nunjukin tempat persembunyiannya. Dan lagi-lagi, apa reaksi Rasulullah? Beliau nggak marah sama sekali. Beliau cuma tertawa geli, terus beliau sendiri yang bayar ganti rugi unta itu. Beliau paham, ini bukan niat jahat, ini cuma spontanitas yang, ya, agak kebablasan. Tapi, semua kisah tadi itu baru pemanasan. Pemanasan untuk sebuah mahakarya keisengan. Sebuah rencana jahil bertahap yang tanpa disengaja, korbannya adalah pemimpin umat Islam itu sendiri. Semuanya dimulai dengan rencana yang sederhana, tapi nekat banget. Nu'aiman membantu seorang bapak tua buta bernama Mahromah yang usianya sudah 100 tahun untuk cari tempat buang air yang sepi. Dan tempat yang ditunjukin, pojokan masjid. Jelas, Mahromah malu luar biasa. Saking marahnya, beliau sampai bersumpah di depan umum. Demi Allah, kalau ketemu Nu'aiman, bakal kupukul dia pakai tongkat ini sampai pecah kepalanya. Harusnya kan Nu'aiman takut ya, tapi enggak. Dia justru melihat ini sebagai sebuah peluang baru. Nah, disinilah kejeniusan sekaligus kenekatan rencana Nu'aiman terlihat. Beberapa hari kemudian, dia nemuin lagi Mahromah di masjid, yang jelas masih dendam. Pada saat yang sama, dia lihat Khalifah Utsman bin Affan lagi sholat dengan sangat khusyuk. Nu'aiman pun mendekati Mahromah, terus dengan suara yang disamarkan, dia nunjuk ke arah Khalifah Utsman dan berbisik. Itu Nu'aiman. Tanpa ragu sedikit pun, Mahromah langsung mengayunkan tongkatnya sekuat tenaga. Dan orang-orang di sana langsung kaget. Karena yang kena pukul itu bukan Nu'aiman. Korbannya adalah Amirul Mukminin, Khalifah Utsman bin Affan. Bisa dibayangkan kekacauan yang terjadi setelah itu. Nah, ini pertanyaan paling penting. Apa sih yang sebenarnya mendorong semua perilaku ini?
Apa ini murni karena iseng atau niat jahat? Ternyata bukan. Kalau kita lihat lebih dalam, ada psikologi yang jauh lebih kompleks di baliknya. Tindakan-tindakan Nuaiman itu nggak pernah direncanakan dengan matang. Semuanya murni spontanitas. Tapi spontanitas ini lahir dari ekspresi cinta yang unik. Bagi dia, membuat Rasulullah tertawa, meringankan beban beliau walau sejenak, itulah bentuk ibadah dan pengabdiannya. Tapi cerita ini nggak akan lengkap kalau kita nggak mengakui sisi lainnya. Nuaiman juga manusia biasa. Dia punya kekurangan. Beliau pernah berjuang melawan kecanduan khamr. Dan beliau dihukum beberapa kali karena itu. Dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi yang luar biasa, saat orang lain mulai mencela dan melaknatnya, Rasulullah justru yang membela. Beliau bilang, jangan melaknatnya, karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bisa melihat melampaui kesalahannya, langsung ke inti hatinya. Dan cinta inilah yang akhirnya membuat Nuaiman bertaubat sepenuhnya. Jadi, setelah Rasulullah wafat, bagaimana orang-orang mengingat sosok yang begitu kompleks ini? Ternyata, para sahabat senior sangat menyayanginya. Bagi mereka, Nuaiman bukan sekedar orang iseng. Dia adalah kenangan hidup akan tawa sang baginda Nabi. Dia adalah pengingat berjalan tentang sisi manusiawi Rasulullah, tentang senyum dan tawa beliau. Disitulah, paradoks dalam dirinya akhirnya terpecahkan. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Nuaiman menunjukkan kepada kita bahwa pengabdian itu punya banyak bentuk. Dan mungkin salah satu bentuk ibadah yang paling tulus adalah membawa kegembiraan yang murni dan tulus kepada orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, gimana kita bisa melakukannya di kehidupan kita sekarang?